Datang lagi tamu berkunjung ke rumah saya. Pagi ini kedatangan sahabat saya, manajer bank. Apa uniknya beliau? Beliau memutuskan berhenti dari manajer bank. Jabatan yang diincar semua orang, beliau putuskan untuk berhenti dan memilih profesi sebagai pendakwah Qori. Kita kenalan dan apa alasannya beliau memutuskan untuk resign dari bank dengan jabatan manajer. Kebayangkan gajinya berapa? Yuk kita kenalan. Apa alasannya? Pak Samsul, makasih Ya, sudah Coach. menyempatkan hadir ke rumah saya. Beliau Pak Samsul dari Depok. Kamu di Depok ya? Pak Samsul, ceritain dong kok sampai memutuskan berhenti jadi manajer bank dan memilih menjadi profesi pendakwah Qori. Apa alasan Pak Samsul? Monggo. Baik, Coach. Sahabat semua, kehadiran saya di sini tadi sudah disampaikan Coach Errol, disampaikan bahwa kenapa keluar dari bank terus bergerak di dakwah. Karena saya melihat sejauh ini dakwah saya dengan saya sebagai karyawan di bank berjalan seiringan, tapi tidak dapat keberkahan yang saya dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Saya merasakan itu semua. Saya bergerak di transaksi riba, saya membantu jadi tim sukses riba. Semuanya Allah tarik keberkahan harta saya, nikmat saya, tidur saya tidak nyenyak walaupun saya sebagai Qori. Lambat laun saya bergabung di Nasuha, banyak ilmu yang saya pelajari, banyak ilmu yang saya jalani. Alhamdulillah kemarin tanggal 27 saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tempat saya bekerja selama 25 tahun. Dan saya berazam ke diri saya bulatkan diri saya bahwa dengan saya memegang kitabullah, insya Allah menjadi pedoman hidup. Dikatakan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Dikatakan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam. Kalau saja petunjuk saya lalaikan, berarti saya mengingkari apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi azam saya putuskan saya akan berdakwah di Qori, insya Allah menjadi keberkahan untuk hidup saya ke depan. Baik, Pak Samsul. Tapi kan selama jadi manajer bank ini kan tiap bulan dapat kepastian gaji. Sedangkan kalau jadi Qori ini kan belum tentu penghasilannya. Itu bagaimana Pak Samsul? Kalau bicara nominal itu nggak bakalan ada habisnya, Kos. Kalau tidak ada keberkahan yang didapat, saya merasa seberapapun yang saya dapatkan di Qori itu pasti jauh lebih mulia, jauh lebih berkah untuk kehidupan keluarga saya ke depannya. Karena barang-barang yang saya dapatkan dari pekerjaan yang Allah larang, yang Allah tentang, pasti tidak akan ada kemaslahatan, tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Itu saya sudah rasakan bertahun-tahun. Tidak ada kenyamanan dalam hidup saya, rumah tangga saya dengan istri. Alhamdulillah saya sudah memutuskan bahwa Al-Quran adalah jalan petunjuk hidup yang benar untuk selama-lamanya. Baik, Bu, minta pendapat Ibu nih. Kan beliau mengundurkan diri nih. Bagaimana perasaan Ibu menyikapi ketika suami Ibu memutuskan untuk berhenti jadi manajer bank? Apa respon Ibu? Ya karena beliau adalah imam saya, ya saya ikut Coach apapun keputusan beliau gitu. Dan mau tidak mau ya harus terima. Ya, Ibu nggak khawatir bulanan Ibu nanti berkurang? Insya Allah enggak Coach. Gitu ya, yakin kalau akan ganti rezekinya ya? Insya Allah. Jadi Ibu tetap mendukung apapun keputusan suami? Iya. Coach. Siap. Pak Samsul, tadi kan berubah jadi manajer bank menjadi pendakwah Qori. Kalau kami ada acara-acara keagamaan, boleh saya memanggil Pak Samsul untuk mengisi Qorinya? Silakan. Itu berbayar berapa untuk manggil Pak Samsul kalau nanti ada acara-acara keagamaan? Kalau saya tidak pernah mentarifkan. Dari dulu saya ketika orang minta bantuan, ini ada acara PHBI, peringatan Hari Besar Islam, atau acara walimatul nikah, saya tidak pernah ngasih tarif. Seberapapun itu, kalau beliau ridho, saya ambil. Semata-mata ya sebagai amal jariah mereka juga, ketika uang yang saya makan mengalir, saya selanjutnya berdakwah lagi, itu menjadi amal jariah untuk mereka semua. Dan saya tidak pernah memberikan tarif seberapapun. Jadi teman-teman, kalau ada acara kegiatan keagamaan, silakan panggil Qori Samsul. Insya Allah tidak bertarif, tidak memberatkan panitia. Berapapun yang dikasih,
Beliau tidak pernah bahas dan syukuri. Terus Pak Samsul, untuk teman-teman yang hari ini masih bekerja di bank, apa saran Pak Samsul? Ada satu pertanyaan waktu saya exit interview yang dilakukan oleh HRD saya. HRD saya menanyakan apa Pak Samsul akan merekomendasikan pekerjaan Pak Samsul sebagai karyawan bank untuk sahabat, kolega di luar atau keluarga. Saya katakan bahwa dari semua tunjangan yang diberikan ke saya, gaji pokok, seluruhnya yang saya dapatin fasilitas semuanya sangat baik kalau dari sudut pandang dunia. Pasti saya akan rekomendasikan. Tapi kalau dari sudut pandang agama, sangat jelas dikatakan di dalam hadis An Jabir qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Dari sahabat yang mulia An Jabir berkata bahwa Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, juru tulis dan 2 orang saksi. Ini hadis sudah sangat jelas. Ditambah lagi dalam Al-Quran, fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbillahi wa rasulih. Siapa yang terus bertransaksi akan berperang dengan Allah dan Rasulnya. Taraktu fikum amrayni lan tadilu tamakstum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyya. Kalau 2 kitab ini sebagai penyelamat kita ingkari, kita mau berpegang teguh dengan siapa? Maka ketika pertanyaan itu disampaikan ke saya tidak akan merekomendasikan orang itu untuk bekerja di bank, karena memang banknya tidak salah, tapi ada transaksi yang batil di dalamnya yang menurut saya itu jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Saya juga banyak teman Pak Samsul yang kerja di bank. Itu mereka berangkatnya pagi-pagi sekali. Pulangnya malam. Setiap tutup buku lembur sampai pagi. Emang begitu ya dunia di perbankan tuh kayak begitu? Iya, kita ada achieve target yang harus kita raih. Ketika memang kita tidak achieve target, ya otomatis akan menurunkan productivity kita, menurunkan performance kita, akan berpengaruh kepada gaji kita, berpengaruh pada bonus kita. Yang itu memang kita harus target dan harus kita jemput bola seperti itu. Jadi habis waktu untuk ke kantor terus ya. Betul. Kurang waktu untuk keluarga dan Benar. membesarkan anak-anak. Ya. Jadi bagi teman-teman, insya Allah rezeki tidak tertukar. Sudah Allah atur. Yakin Allah Maha Kaya, Maha Pemberi rezeki. Masih banyak pintu-pintu rezeki yang Allah berkahi. Jangan takut untuk berhijrah. Terima kasih.